Seperti yang kita ketahui, perkembangan dunia otomotif tanah air utamanya bus sangatlah pesat. Hal ini bukan tanpa alasan. Infrastruktur pendukung yang disediakan pemerintah semakin membaik, terciptanya kerjasama yang baik dengan negara-negara pemasok komponen ataupun perusahaan-perusahaan pemasok komponen bus, semakin banyaknya pengusaha otobus, dan tingginya minat warga dalam menggunakan moda transportasi untuk bepergian utamanya menggunakan moda transportasi bus. Flashback sedikit ke belakang, kalau zaman di era masih masa-masa pembangunan infrastruktur transportasi massal yang khusus untuk mengangkut orang jumlahnya sangat terbatas. Pun ketika di era milenial atau di tahun 2000-an, ketika sudah banyak bus-bus beroperasi, mulai ada minat masyarakat untuk menggunakan, tapi masih terbatas. Karena hal itu dirasakan transportasi bus saat itu masih mengesampingkan kenyamanan dan keamanan penumpang. Baru ketika pemerintah mencanangkan infrastruktur yang baik, juga direspon para pengusaha bus untuk mengedepankan kenyamanan dan keamanan, baru minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi bus semakin tinggi. Bahkan hingga saat ini berbagai kelas ditawarkan oleh operator bus untuk menggait para konsumennya, seperti adanya kelas ekonomi AC, eksekutif, super eksekutif, super top, big top, suite class, suite kombi, sleeper bus, yang konsumen tinggal memilih sesuai dengan budget yang dimiliki. Selain itu juga ada model bus yang selalu up to date dari perusahaan karoseri yang membuat tampilan bus Indonesia saat ini menjadi lebih elegan, futuristik, dan menarik. Semua hal yang disebutkan di atas saling berkesinambungan hingga seperti saat inilah kondisi perkembangan dunia otomotif dalam negeri utamanya bus. Produk-produk bodi bus di Indonesia selain terkenal kualitasnya yang baik, desain busnya yang menarik, juga kekuatan bodi busnya yang teruji, kuat dan gagah. Sehingga produknya selain digunakan di tanah air, ada juga loh yang sudah mengaspal di negeri orang. Lalu, negara manakah yang telah membeli produk bus dari karoseri tanah air untuk digunakan sebagai alat transportasi di dalam negaranya? Simak selengkapnya. 1. Arab Saudi. Sejarah mencatatkan di tahun 2023 Arab Saudi pernah memesan bus asli karya anak bangsa yaitu Perkasa. Perkasa sendiri merupakan produk asli tanah air yang diproduksi oleh PT Wahana Perkasa Auto Jaya yang merupakan anak perusahaan dari Texmaco Group. Di tahun itu juga PT Wahana Perkasa Auto Jaya mengirim 100 unit big bus menuju Arab Saudi. Namun karena suatu hal saat ini Perkasa sudah tidak kita jumpai lagi di jalanan tanah air, kalaupun ada mungkin cuma sedikit. 2. Laos. Sebagai negara yang sama-sama berada di Asia Tenggara dan masih tercatat sebagai negara berkembang, Laos juga semakin berbenah dalam segala sektor, salah satunya sektor transportasi. Laos mendatangkan bus buatan karoseri Laksana Ungaran dengan model Legacy SR3 Panorama. Bus-bus tersebut diberangkatkan pada Februari 2023 kemarin. Ada yang berbeda dengan bus ini. Karena mengikuti regulasi dari pemerintah negara Laos, setir berada di sebelah kiri dan di setiap seat kursi harus terdapat sabuk pengaman untuk penumpang. Selanjutnya ada Kepulauan Fiji. Fiji merupakan salah satu negara paling awal yang memesan produk dari tanah air dari karoseri Laksana Ungaran. Sudah ratusan unit bus karya karoseri Laksana yang telah diekspor untuk mengaspal di negara Fiji. Hal tersebut tak lain dan tak bukan adalah karena pelayanan purnajual yang baik, sehingga menjadikan Kepulauan Fiji kontinu dalam memesan produk dari karoseri Laksana Ungaran. Bahkan selain memesan bus untuk transportasi umum, tim nasional sepak bola Fiji juga menggunakan bus dari karoseri Laksana Ungaran sebagai kendaraan operasionalnya. Selanjutnya, Bangladesh. Bangladesh merupakan salah satu negara yang berada di Asia Selatan dengan ibu kotanya yaitu Dhaka. Pemerintah Bangladesh menetapkan Indonesia sebagai bagian dari mitra dagangnya, terutama dalam bidang penyediaan sarana transportasi publik utamanya bus. Ekspor bus-bus ini adalah bagian dari upaya pemerintah Bangladesh untuk peremajaan unit kendaraan bus. Jadi akan melayani trayek antar kota antar provinsi di negara tersebut. Tak tanggung-tanggung jumlah bus yang dipesan mencapai 1000 unit yang akan dikirimkan oleh karoseri Laksana secara bertahap.
Selain itu juga terdapat negara seperti Timor Leste yang memesan bus dari tanah air. Hal ini menjadikan suatu semangat untuk para karoseri dalam memproduksi bodi busnya untuk kemudian bisa diekspor menuju ke negara-negara yang lainnya.